Oke, sekarang bagaimana cara pendaftaran KIP Kuliah Merdeka? Nah, pertama kalian buka dulu web ini ya. Nah, ini mungkin bisa diperbesar. Buka, pergi dulu ke sini. Nah, ketik ini ya, KIP strip kuliah.kemdikbud.go.id pada search engine-nya ya, bisa Google atau yang lainnya. Nah, kemudian kalian akan tampil bentuk seperti ini, ya seperti inilah tampilannya gitu kan, yang ini. Setelah wait sampai sini ya. Nah, ini kemudian kamu ambil daftar masuk atau masuk. Nah, ini kamu klik yang ini. Nah, jadi untuk pendaftaran KIP Kuliah Merdeka ini untuk seluruh jalur masuk gitu ya, itu dilakukan secara online. Secara online. Jadi tidak melalui dikirim nih berkas-berkasnya nanti dikirim lewat pos, lewat ini enggak ya, enggak sama sekali. Jadi semuanya dilakukan secara online melalui website ini. Nah, link ini gitu ya. Nah, penerima KIP Kuliah Merdeka itu ditetapkan oleh Puslapdik gitu kan, atas usulan. Jadi perlu diingat di sini ditetapkan oleh Puslapdik, kemudian ini atas usulan perguruan tinggi. Jadi makanya yang perlu ditekankan adalah penerima KIP kuliah ini sebelum diseleksi gitu ya, sebelum proses seleksi KIP kuliah, mereka harus sudah diterima dulu secara resmi sebagai mahasiswa aktif di suatu perguruan tinggi. Jadi nanti si perguruan tingginya inilah yang mengusulkan ke ya, si PT ini mengusulkan ke si Puslapdik si pelamarnya ini, pelamar KIP kuliah, baru nanti ditetapkannya si penerimanya siapa. Nah, ini pelamar diusulkan. Nah, ini nanti diseleksi dulu baru nanti ditetapkan gitu. Nah, secara alurnya kalian bisa lihat di sini ya. Pertama itu pendaftaran akun dulu di laman KIP kuliah. Jadi siswa itu perlu diingat di sini siswa melamar secara mandiri. Oke. Nah, perguruan tinggi mendaftarkan. Nah, setelah siswa melamar secara mandiri, nanti si perguruan tinggi mendaftarkan mahasiswa yang sudah diterima di perguruan tinggi maksudnya, dan melakukan registrasi. Jadi dia sudah diterima dan melakukan registrasi perguruan tinggi, itu yang didaftarkan oleh si perguruan tinggi. Nah, untuk mendaftar akun di laman KIP kuliah, calon penerima harus memasukkan data yang valid di data pokok pendidikan atau Dapodik Kemendikbudristek. Nah, data-data itu apa saja yang dibutuhkan? Pertama itu adalah nomor induk, ini kalian bisa lihat di KTP ya, kependudukan. Kemudian nomor induk siswa nasional, ya ini juga kalian punya ya, sebagai siswa pasti punya NISN-nya. Kemudian nomor pokok sekolah nasional. Nah, ini untuk setiap sekolah ya, dia pasti punya nomor pokok sekolahnya. Jadi ini si siswanya, nah ini sekolahnya. Nah, 3 nomor inilah yang kalian butuhkan untuk mendaftar akun KIP kuliah. Nah, calon penerima juga harus memiliki email aktif. Jadi selain 3 nomor tadi, dia juga harus punya email aktif. Gunanya? Untuk mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses setelah sistem KIP kuliah berhasil melakukan validasi 3 nomor di atas. Gitu. Oke. Saya rasa cukup dulu untuk masalah pendaftaran gitu ya. Jadi tahapan pertamanya itu bukan di sini kita belum bicara tahapan ya. Sebenarnya itu tata caranya gitu. Jadi pertama itu mahasiswa harus berdaftar sendiri. Kedua, PT yang mengajukan kepada Puslapdik. Selanjutnya si siswa harus punya 3 data ini ya untuk mendaftar secara mandiri. Oke, selanjutnya kita akan bahas tahapan pendaftarannya. Oke, untuk tahapan pendaftaran KIP kuliah. Pertama, siswa melakukan pendaftaran akun, ini udah dibahas sebelumnya ya. Kalian bisa buka di website ini. Kemudian setelah melakukan pendaftaran, ya, ini di website ini. Pada saat pendaftaran kita membutuhkan 3 data, yaitu NIK,
NIK, kemudian NISN dan NPSN, serta juga harus punya email yang aktif. Nah, setelah ini diisikan ya, diisikan di sini, NIK-nya di sini, NISN-nya di sini, nomor pokok sekolahnya di sini, kemudian klik proses selanjutnya gitu ya. Nanti setelah itu sistem KIP Kuliah Merdeka selanjutnya akan melakukan validasi. Jadi diceklah kevalidan 3 data ini. Jika layak ya, jika oke semuanya, maka setelah proses validasi berhasil, sistem KIP Kuliah Merdeka akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Pasti makanya di sini kalian harus punya alamat emailnya yang aktif. Makanya cek nanti kalau belum muncul gitu ya di kontak masuknya, bisa dicek di spam atau di sampah ya, atau di sampah di folder sampah gitu. Dan supaya kalian bisa punya nomor pendaftaran dan kode aksesnya. Nah, yang keempat, setelah kalian punya nomor pendaftaran dan kode akses, maka siswa dapat masuk nih ke laman KIP kuliahnya menggunakan nomor pendaftaran kode akses tersebut. Nah, setelah masuk ya, jadi masukin nih di sini nomor pendaftarannya di sini, kode aksesnya di sini. Terus baru kamu boleh masuk. Nah, setelah kamu masuk, apalagi kamu pilih proses seleksi yang akan kamu ikuti, SMBP atau SMPT atau mandiri. Jadi dia ada 3 pilihan di sini. Ingat, ini kita bahas KIP kuliah untuk Kemendikbud gitu. Nah, yang kelima, setelah siswa menyelesaikan proses pendaftaran di laman KIP Kuliah Merdeka sesuai dengan jalur seleksi yang dipilih, intinya siswa menyelesaikan proses pendaftaran gitu. Sesuai dengan jalur seleksi yang dipilih melalui boleh 3 ini. Baru yang keenam, bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi dapat melakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan ke Puslapdik sebagai mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka. Jadi sebenarnya di sini untuk data ini diisi ya, ada banyak data yang mau diisi nih, ada data diri gitu kan, ada data keluarga, ada perekonomian dan sebagainya. Nah, jadi siswa selesaikan dulu. Ini nanti kalian bisa lihat di di webnya gitu. Nah, setelah nanti diterima dulu ya. Jadi kamu diterima dulu nih, diterima oleh PT. Baru setelah itu kamu melakukan verifikasi lebih lanjut. Ya, dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi tersebut. Nah, ketika di perguruan tinggi udah oke gitu kan, baru diusulkan ke Puslapdiknya sebagai mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka. Seperti itu kurang lebih. Oke, nanti ini alurnya kita bahas di satu video aja. Oke, sekian. Jadi langkah-langkahnya tadi? Bikin akun dulu, kemudian dapat baru masuk gitu kan. Kemudian setelah masuk lengkapi data. Jadi saat di proses pembuatan akun ini pilih jalur seleksi juga ya. Nah, lengkapi data, baru setelah itu verifikasi ya. Verifikasi oleh PT, baru diajukan. Diajukan oleh PT. Seperti itu. Oke, inilah alur pendaftaran KIP Kuliah Merdeka. Bisa dilihat, kita perbesar saja. Bisa dilihat di sini. Tahapan pertama, siswa login ke laman KIP Kuliah Merdeka. Tahapan kedua, ya kita pakai merah aja. Inputkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email. Nah, tahapan ketiga, semuanya ini akan divalidasi. Ya, divalidasi berdasarkan data Dapodik Kemendikbudristek. Jadi ini divalidasi gitu ya melalui datanya. Nah, setelah divalidasi ternyata oke nih. Nah, baru dia bisa dapat ya. Setelah oke, boleh dilanjutkan
si siswa akan mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses. Nah, setelah mendapatkan nomor pendaftaran kode akses, siswa bisa menyelesaikan pendaftaran KIP kuliah dengan cara login lagi gitu ya, menggunakan nomor pendaftaran kode akses. Nah, menyelesaikan proses pendaftaran ini nanti akan ada banyak data yang diisi ya. Ada banyak data. Setelah selesai diisi, maka yang keenam, maka bisa mendaftar dan mengikuti seleksi di PT. Jadi setelah semua selesai diselesaikan proses pendaftarannya, maka si perguruan tinggi nanti akan mendaftarkan atau mengajukan sebenarnya ya. Jadi proses seleksi itu sebenarnya dilakukan di PT sesuai jalur masuk pada panitia seleksi nasional dan panitia seleksi masuk PT. Nah, setelah semuanya oke, diterima gitu kan, melalui proses seleksi di sini itu dinyatakan diterima oleh PT. Nah, maka setelah itu gini ya, saya sebenarnya salah sebut sebenarnya gini. Jadi setelah semua proses pendaftaran KIP kuliah diselesaikan di laman KIP kuliah, si siswa mengikuti proses seleksi perguruan tinggi. Jadi ini bukan seleksi KIP kuliah, ini adalah masuk PT. Nah, ini jadi kini diberhenti dulu, di hold dulu. Nah, di hold dulu gitu ya. Nah, siswa lanjutin tuh seleksi masuk PT-nya. Kalau diterima ya, diterima di PT. Maka si perguruan tinggi akan melakukan verifikasi data-data yang ada gitu, verifikasi dari data-data KIP kuliahnya ini, seluruhnya ini oleh perguruan tinggi. Nah, setelah itu barulah si perguruan tinggi nanti yang mengajukan ke Puslapdik gitu. Siapa penerima KIP yang mereka setujui, seperti itu ya. Nah, saya rasa cukup ya mengenai KIP kuliah. Nanti kalian bisa gunakan ada slot frequently asked question di web tersebut. Juga ada kontak us-nya di laman ini gitu ya. Nah, jadi kalau ada yang ragu, kalian bisa klik aja ini setiap pertanyaan-pertanyaan di sini. Nanti dia akan mengeluarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Contohnya ada kapan jadwal KIP kuliah 2020? Itu yang dulu-dulu. Ini kayaknya ini sekarang udah diupdate ya. Kemarin saya cek udah diupdate pertanyaannya. Jadi selain itu kalian juga bisa email kalau ada email pengaduan gitu ya. Kalau misalnya kalian menemukan ada kejanggalan di proses seleksi KIP kuliah, kalian bisa email ke kemdikbud@kemdikbud.go.id atau manfaatkan sosial media resmi KIP kuliah dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik pada Instagram puslapdik_dikbud gitu. Diskusikan juga dengan pengelola atau operator KIP kuliah merdeka di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang telah diterima dan melakukan registrasi di perguruan tinggi. Jadi sebenarnya untuk informasi atau pertanyaan-pertanyaan mengenai KIP kuliah itu bisa kalian akses langsung gitu ya di webnya tentunya, atau bisa melalui email, atau bisa melalui Instagram Puslapdikbud, atau bisa juga ke operator KIP kuliah atau pengelola KIP kuliah di perguruan tinggi masing-masing gitu. Oke, saya rasa cukup itu saja pembahasan mengenai KIP kuliah. Semoga kalian semua dimudahkan ya kuliahnya dengan program Indonesia Pintar ini. Semoga banyak dari anak muda kita itu dapat merasakan akses pendidikan terutama di perguruan tinggi dengan adanya program Indonesia Pintar ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.